Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat si bungsu, malam ini kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan sahabat saudara si bungsu semua sehat. Dan bagi yang sudah subscribe sahabat si bungsu, mudah-mudahan kebaikannya diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe silakan sabrek channel si bungsu karena sabrek itu gratis gitu. Dalam segmen malam ini sahabat si bungsu, kita biasa guyonan ngobrol sambil surudut. Yang penting jangan lupa sholawat, sholat, dan sodakoh ya. Alhamdulillah malam ini di Saung Mawas Disponsori. kita kedatangan tamu dari salah satu kota Cianjur, kalau nggak salah dari Cibaber itu. Beliau masih muda, alumni pesantren juga, dan yang uniknya itu beliau sudah itu belum menjadi ahli spiritual ya, baru belajar menjadi spiritual di usia kurang lebih itu sekitar 60 tahun gitu ya. Berapa ya? 20 ya kalau nggak salah ya. Iya 20 tahun. Dan insya Allah malam ini kita akan tanya-tanya beliau. Kalau beliau ingin ditanya, kalau nggak mau ditanya ya kita diamin aja gitu pemirsa ya. Ya insya Allah kita akan tanya-tanya beliau. Kebetulan beliau sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Alpi aja. Panggil aja Codet. Codet, panggilannya Codet ya. Codet. Itu gak ada nama panjangnya. Gak ada nama panjangnya. Enggak ada. Cukup Codet aja titik. Codet titik gitu. Gak pakai koma juga. Enggak. Gak pakai saus. Enggak juga ya. Codet. Iya, bakso itu. Jadi saya panggil Bang Codet saja. Codet aja. Gini Bang Codet, kalau misalkan saya tanya-tanya boleh? Oh, silakan. Boleh ya. Tapi honor kan? Maksud honor gimana? Ada honornya kan? Oh iya, urusan honor kalau begini insya Allah ada. Ada. Khair. Nah sahabat si bungsu, kebetulan ini bersama Bang Codet ya. Bang Codet, kita akan tanya-tanya tentang spiritual gitu, atau dunia perhikmahan menurut al-hikmah. Kalau menurut dukun dunia perdukunan juga ya. Tapi ini bukan dukun ya. Masih belum. Oh masih belum maksudnya. Nanti kalau udah jadi dukun saya kepret jadi setan belek. Nah gini, ngomong-ngomong, dari usia berapa Kang Codet mulai terjun ke dunia spiritual itu? Dulu usia berapa ya? Usia 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Usia 16 tahun sudah mulai menjalani itulah tirakat ya. Gitu. Puasa pakai puasa juga. Pakai tirakat. Itu di umur 16 gak ada efek sampingnya gitu. Misalkan kepala uyang atau gimana? Pasti ada efek sampingnya, iya pasti ada. Yang kerasa sama Bang Codet gimana awalnya itu efek sampingnya? Awalnya kepala kayak ditusuk gitu. Oh, gitu. Sakit. Terus badan semuanya ya, panas. Nggak makan obat? Iya pakai makan obat. Badan panas. Jangan sebut ya obatnya ya. Bukan iklan ini. Iklan. Maka ini kepala agak ditusuk terus terasa ditusuk ya, terus ini panas. Itu milik berapa hari awalnya? Pas puasa aja. Oh pas awal puasa. Iya. Puasa kan kita sehari gitu, nggak lama-lama puasa Sehari ya, karena puasa itu ada sikatannya, puas kerasa. Oh puasa itu puas kerasa, iya. Rasanya itu pas buka ya. Iya itu rasanya. Kalau makan kolak sambil ngerokok aja gak apa-apa, sambil merokok mumpung ada rokok. Emang gak apa-apa nih, nggak apa-apa, kita kan ngobrol santuy ya sahabat. Ngobrol santuy biar gak tegang gitu, biar gak panik sama juga. Itunya dong, apinya dong.
Oh ini aja ini. Nah, setelah kerasa kepala ditusuk, badan panas, itu dilanjutin riadohnya atau Lanjutin. oh dilanjutin aja. Iya, lanjutin aja. Soalnya kan itu apa namanya, efek dari riadoh itu. Oh gitu. Kalau kata apa ya namanya, itu istilahnya cobaan lah. Cobaan ya, untuk yang awal. Mm-mm. Karena pas awalan usia 16 tahun itu awal banget emang baru kali itu Iya, pertama ya. iya. Belum pernah ngamalin itu ini itu. Belum itu. Terus konsultasi gak kepada guru yang ngasih amalannya? Itu pas kan kita riadoh seminggu dulu tuh. Iya. Seminggu dulu. Nah pas udah beres seminggu baru dites sama guru kita. Oh dites. Ditanya-tanya lah sama dia ada efek samping apa nih pas pertama ngamalin amalan ini gitu. Terus Bang Codet pas itu pengetesan sama guru yang ngasih riadoh itu ada kegagalan atau langsung berhasil itu kira-kira? Alhamdulillah waktu itu berhasil. Alhamdulillah. Itu padahal usia masih muda ya. Iya. Ya mungkin ada titisan juga kan saya titisan saya lumayan kuat gitu. Oh jadi ada itu aliran darah Iya, jin gitu. Turunan. Ya ada aliran darah jin ini. Ya masih ada keturunan darah biru gitulah. Oh iya, darah ningrat itu. Darah orang kaya biasanya gitu. Cuman kita ngumpet gitu, enggak terang-terangan. Nah pas itu pas awal terjun mulai itu masih kondisi di pesantren atau udah jadi alumni pesantren? Udah jadi alumni. Oh udah jadi alumni. Jadi biar enggak mengganggu sama pengajian. Iya gitu. Kalau lagi pesantren mah ya kita kosong lah. Itu pertama yang dites setelah hasil riadoh tadi 7 hari, apa yang pertama dites itu? Tes itu kita yang pertama tuh biasanya dohir kalau dulu. di ahli hikmah itu di dunia spiritual biasanya ada gerak dohir, silat gaib gitu. Itu Iya. yang pertama dites. Yang pertama dites itu yang pertama gerak dohir. Gerak dohir. Iya. Jadi gerak dohir Jadi itu gerak dohir seperti itu seperti silat. Iya, silat gitu. Jadi kita gerak kita cuma diam aja gini. Diam aja gini, mintanya minta sama Tuhan gitu, sama Allah supaya apa ya, ada khodam yang gerakin tangan kita untuk bisa silat. Misalnya kita mau silat Cimande, iya ada yang gerakin. Padahal itu Kang Codet belajar enggak pernah belajar silat. aslinya itu enggak pernah. Bisa dicontohkan. tapi langsung bisa. Alhamdulillah waktu itu. Tapi lain kali kita kasih contoh ya di sini ya. Boleh. Lain kali aja ya. Ya. Kalau gini juga bisa. Oh gitu. Cuman yang gerak tangan doang gitu. Oh, itu bisa dicontohkan sekarang. Coba kita contoh. Ininya boleh dieserkeun heula. Moal kadepak itu. Enggak usah. Oh, enggak usah. Coba kita pemirsa lihat gerak dohir. Ini hanya contoh Bang Codet bahwa dia udah mulai belajar spiritual juga. Nggak tahu pemirsa ini mau silat apa, silat rami juga boleh atau silat drum. jauhkan sepiteng dikacak. Oh iya terus. Oh ini udah mulai pemirsa silat. Aja takut pemirsa. Oh itu Udah. udah. Oh Udah gitu aja. Oh udah. Kirain Promosi masih itu ada. buat nanti aja kalau
Kalau yang mau komplit mah Tapi nanti itu bisa sendiri, bisa juga diberhentikan sendiri. bisa diberhentikan Oh, seperti sendiri. barusan. Iya. Kalau misalkan mau memberhentikannya gimana itu? Ada kunci khusus atau Kuncinya gimana? ya cukup kita istighfar aja. Oh, kita ingat aja. Iya. Oh, kita istighfar dalam hati itu Istighfar udah dalam- selesai. udah. Ah, lumayan Nggak pemirsa. bakalan sampai ke bawah gitu kayak orang-orang itu kan. Sampai menggerebek gitu. Jadi Soalnya pernah ada yang gitu pas masuk gitu gak terkendali, jadi sampai jadi ke bawah itu ke dia bawah, ke sama bawah jinnya gitu. sama jin, sama hodam itu. Iya, kalau amalan Sampai ini itu gak terkendalinya, api juga pernah dicakar. oh iya Ada malah tai kotok, tai ayam juga dicakar, itu tidak terkendali. Mm-mm. Terus gimana lagi? Pas sekarang berhenti itu kita langsung ingat aja gak apa. udah ingat enjoy lagi. Nah, yang barusan itu jurusnya hebat juga sampai saya takut gitu. Aduh ya Allah ya Robbi ana. Nah, itu prosesnya sampai gitu berapa hari? Proses gimana ya? Proses pengamalan riadohnya sampai pengetesan udah Itu ada penggerakan gitu. dari kita ijazah nih ya, hari Iya. pertama ijazah itu seminggu. Seminggu dites langsung bisa. Seminggu ya, misalnya kan Luar kita biasa. ijazah hari Senin nih, nanti ngamalin ijazah selama seminggu. Nah, kalau udah seminggu baru dites sama gurunya. Oh, baru dites sama guru. Kalau misalnya ijazahannya masuk, berarti kita bisa itu aja nentuin masuk ijazahnya masuk apa enggak, kita dites bisa gitu. Oh, dites bisa ya. Jadi terima kasih Bang Codet. Sama-sama. Semoga pengalaman Bang Codet yang diceritakan malam ini ada manfaatnya. Amin. Untuk sahabat Saskia Basi Bungsu, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.